Pemirsa, kepadatan penumpang terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta pada Kamis malam. Sebanyak 610.000 tiket ludes terjual. Stasiun Pasar Senen pada Kamis malam mulai dipadati penumpang. Tercatat 43.129 penumpang tiba di Jakarta. Dari 852.000 tiket yang disediakan PT KAI Daob 1 Jakarta sudah terjual sebanyak 610.000 tiket. Pihak PT KAI Daob 1 Jakarta memberikan promo tiket sebesar 10% dengan menyediakan 50 kereta api. Meski puncak arus balik diprediksi terjadi Kamis malam, namun tingkat keberangkatan penumpang dari wilayah Daob 1 Jakarta masih terpantau tinggi. Pemirsa, arus balik libur Nataru masih berlangsung di berbagai daerah, baik dari kota yang menjadi favorit liburan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Gali Wisma dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan juga rekan Amrina Rida dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita terlebih dahulu ke rekan Gali Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat pagi Gali, bagaimana situasi terkini di Stasiun Tugu Yogyakarta pagi hari ini? Apakah masih ramai kepadatan penumpang yang akan berangkat maupun kedatangan di Stasiun Tugu? Ya baik, terima kasih Yasmin. Ya pemirsa, pagi ini saya melaporkan balik dari Stasiun Tugu Yogyakarta, di mana setelah pasca perayaan malam tahun baru kemarin Yogyakarta mulai kembali ke daerah masing-masing, di mana puncak arus balik di Stasiun Yogyakarta ini sudah terjadi atau tanggal 29 Desember 2024 kemarin dengan data penumpang naik adalah 31.000 dan penumpang turun 26.000. Kemudian juga informasi yang dapat dari KAI Daob 6 Jakarta bahwa juga sempat terjadi kenaikan lagi pada tanggal 1 Januari 2025 dengan data penumpang naik berjumlah 24.000 dan penumpang turun 16.000. Terkait momen libur Natal dan Tahun Baru ini, KAI Daob 6 juga menjalankan 22 kereta api jarak jauh dan 12 kereta api tambahan. Dan perlu saya informasikan juga bahwasanya di kota di Jakarta ini, di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, informasi yang dapat dari Kota Jogja, jumlah wisatawan masuk ke Jakarta adalah sekitar jumlah 1,5 juta wisatawan. Terima kasih rekan Gali. Selanjutnya kita akan menuju ke Amrina Rida yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat pagi Amrina, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Apakah masih terpantau ramai di momen di momen arus balik libur Nataru? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, untuk situasi di Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini nampaknya memang sudah mulai berdatangan begitu dari penumpang, begitu penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan kereta dan mereka turun di Stasiun Pasar Senen, ataupun juga tadi saya juga melihat ada sejumlah penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan dari Jakarta. Dan di momen arus balik libur tahun baru 2025 ini, memang untuk di stasiun yang ada di Jakarta ini memang nampaknya masih akan ramai dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, untuk hari ini sekiranya diprediksi terdapat lebih dari 33.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta menggunakan kereta api. Baik itu dari mereka yang turun di Stasiun Pasar Senen, lalu di Stasiun Gambir, ataupun juga di stasiun-stasiun lainnya. Jadi memang untuk beberapa hari ini dalam momen arus balik masih cukup ramai, meskipun untuk trennya ini terus menurun begitu, di mana untuk hari ini jumlahnya ini diprediksi memang lebih sedikit dibandingkan kemarin mencapai 43.000 dan hari ini 33.000. Ada penurunan sekitar 10.000. Namun memang untuk beberapa hari mendatang meskipun turun, ini trennya masih lebih tinggi dibandingkan hari-hari normal yang mana setiap harinya diprediksi mencapai 30.000 orang. Dan meskipun sekarang juga arus balik libur tahun baru begitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami pun tadi juga melihat ada sejumlah antrian di area pintu check-in ataupun juga pintu masuk keberangkatan begitu. Artinya memang masih ada sejumlah penumpang yang melakukan keberangkatan dari Jakarta. Baik itu yang mereka baru akan berlibur ataupun dari penumpang
penumpang yang sebelumnya mereka mudik ke Jakarta dan pada hari ini memutuskan untuk kembali ke perantauan. Mengingat kalau kita melihat kalender ataupun juga bagaimana momen libur tahun baru, ini banyak dari para masyarakat ataupun juga warga yang sudah harus beraktivitas pada hari Senin mendatang. Sehingga dalam beberapa hari ini hingga 5 Januari nanti merupakan hari-hari yang dipilih untuk kembali ke tempat mereka bekerja ataupun juga kembali ke perantauan. Untuk jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan secara total di Jakarta sendiri diprediksi mencapai 15.000 orang. Baik itu yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun juga di stasiun-stasiun lainnya. Dan tentunya informasi penting bagi pemirsa adalah bahwa terdapat diskon 10% di periode arus balik ini. Kembali ke Anda, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Aprinari dan melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Kali Wisma melaporkan langsung dari stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menyambut awal bulan Rajab dan Tahun Baru Masyarakat Lingga, Kepulauan Riau ini menggelar tradisi makan bersama. Yang mana tradisi yang disebut makan talam sehidang ini merupakan tradisi leluhur Melayu Lingga ini untuk menjalin silaturahmi. Tradisi makan talam sehidang menjadi hal yang sangat ditunggu masyarakat Lingga. Tradisi leluhur yang tak lekang oleh waktu ini dipertahankan hingga saat ini. Makan talam sehidang bukan sekedar perayaan, melainkan penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Lingga. Tradisi makan talam sehidang mencerminkan kebersamaan, kesetaraan dan harmoni yang erat dengan nilai-nilai budaya tanah Melayu. Mengembangkan ataupun melestarikan kearifan lokal, budaya-budaya setempat, dan ini sangat selaras sekali dengan apa yang kita gaung-gaungkan selama ini, pelestarian budaya di Lingga sendiri, dan itu selaras dengan apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Kegiatan doa bersama dan makan talam sehidang diikuti ribuan warga Lingga. Makan talam sehidang yang diselenggarakan untuk menyambut tahun baru dan memasuki bulan Rajab menyajikan 210 hidangan. Sajian ini bisa disantap lebih dari 1.000 orang yang hadir. Dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur awal tahun dihabiskan warga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata, salah satunya ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Destinasi wisata yang edukatif ini menjadi primadona bagi keluarga yang membawa anak-anak. Hari pertama di tahun 2025, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ramai pengunjung. Didominasi warga yang membawa anak-anak, mereka menghabiskan momen libur panjang tahun baru dengan menikmati wisata edukasi dan interaktif dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan. Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung, di antaranya gajah, jerapah, dan burung pelikan. Tak hanya warga dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berdatangan dari luar kota. Dari Parung Panjang, Bogor. Pertama healing gitu ya bahasanya, terus murah juga. Terus karena akomodasinya ada, ya udah kita jalan. Satu keluarga, satu kampung. Selain melihat satwa, warga juga berpiknik bersama keluarga sambil menikmati suasana asri di tengah kebun binatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca tak bersahabat yang melanda Bali saat liburan Nataru tak menyurutkan wisatawan mendatangi lokasi wisata Tanah Lot. Ya, tercatat pengunjung di pantai ini mencapai hingga 8.000 per harinya. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Multazam. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Cuaca yang cenderung mendung, bahkan seringkali hujan, tak menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Lot, Tabanan, Bali.
Tanah Lot sendiri merupakan destinasi ikonik Bali yang kerap dikunjungi wisatawan, khususnya saat libur panjang seperti pergantian tahun. Jika dibandingkan dengan hari biasa, pengunjung Tanah Lot hanya sekitar 4.000 orang. Namun dalam rangka perayaan pergantian tahun baru 2025, jumlah wisatawan meningkat signifikan. Di kawasan DTW Tanah Lot mulai tanggal 22 sudah mulai ada peningkatan, yaitu rata-rata kunjungan kita di hari-hari sebelumnya itu 4-5.000 per hari, sekarang sudah meningkat menjadi 6.000 sampai 8.000 kunjungan per hari. Kemarin tingkat kunjungan kita di sampai 8.000 sekian. Artinya harapan kami ke depan terus, artinya selama liburan ini kunjungan kita di kawasan DTW Tanah Lot mulai meningkat. Jika Anda berada di Bali dan hendak berwisata ke Tanah Lot, Anda akan dikenakan tiket masuk domestik seharga Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp30.000 untuk dewasa. Sementara untuk wisatawan asing, anak-anak akan dikenakan Rp40.000 dan dewasa sebesar Rp75.000. Bagaimana? Anda tertarik mengajak keluarga Anda menikmati keindahan Tanah Lot? Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.